Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, salam kicau mania. Alhamdulillah bertemu kembali dengan Mitun 80 channel yang konsisten mengulas tentang serba-serbi dunia burung, hiburan, edukasi, serta pola perawatan setiap hari. Untuk video kali ini saya akan mencoba memberikan tips bagaimana cara menjinakkan burung bahan yang masih gerabakan ataupun masih takut terhadap orang ya. Tetap simak terus channel Mitun 80 dan jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment agar sobat kicau mania sekalian dapat selalu terhubung dengan channel Mitun 80. Oke, langsung saja kita ulas tipsnya ya. Jadi untuk menjinakkan burung-burung bahan, kadang bagi para pemula yang baru memelihara burung itu sering terjadi salah kaprah ya, dimana salah kaprahnya di sini para pemula menganggap bahwa burung yang masih bahan dan yang masih gerabakan takut terhadap orang ataupun takut terhadap pemiliknya. Dia menempatkan burung di sangkar yang ukurannya besar. Nah, sebetulnya hal ini dapat memperlambat ataupun memperlama proses dari penjinakan itu sendiri. Tips bagi para pemula ini ya, yang sering saya lakukan bagi burung bahan, terlebih dahulu saya tempatkan di sangkar yang ukurannya kecil ya. Jadi ukurannya itu antara 25 sampai 30 cm lebarnya ya, dengan panjang ya kurang lebih sama gitu. Jadi tempatkan di sangkar yang ukurannya kecil, bila perlu dengan jeruji yang agak rapat ya, dimana ukurannya itu 1 cm 1 cm ataupun bisa setengah cm. Jadi jerujinya itu rapat. Hal ini dimungkinkan agar aktivitas dari burung bahan tersebut tidak leluasa ya. Jadi aktivitasnya itu terbatas, dimana ruji yang agak rapat itu dimaksudkan agar burung yang masih terlalu takut dengan manusia itu biasanya dia akan melompat-lompat dengan menempatkan paruhnya itu di antara sela-sela jeruji. Jadi tidak tertutup kemungkinan nanti paruh di atas paruhnya itu akan bocok ya, dan juga terluka. Nah, apabila kita menggunakan ruji yang rapat itu dapat menjaga dari hal itu, dimana nantinya hanya paruhnya saja yang nempel di jeruji, tidak sampai bagian atas paruh, dan ini dapat menjaga dari kemungkinan burung tersebut terluka di bagian paruhnya. Juga ruji yang rapat di sini dimaksudkan agar apabila burung tersebut ngeruji itu bulu-bulunya tidak sampai rusak dibandingkan dengan ruji sangkar yang agak longgar ya, dimana ketika burung tersebut hinggap di jeruji, bulu-bulunya apabila rujinya longgar itu bulu-bulunya akan leluasa masuk ke sela-sela jeruji, jadi bulunya sering rusak. Tapi kalau menggunakan jeruji yang agak rapat, dia akan menahan dan bulu-bulunya itu akan sedikit berkurang dari kerusakan. Untuk tips yang selanjutnya yaitu terapi lapar ya. Jadi gunakan terapi lapar ini agar burung cepat menjadi jinak. Jadi dimana burung nantinya akan merasa bahwa dirinya merasa kelaparan. Jadi ketika kita kasih makanan, dia akan terfokus pada makanan yang kita berikan, khususnya bisa berupa jangkrik ataupun ulet Hongkong
ataupun kroto ya. Jadi bisa kita pancing agar dia mau mendekati makanan yang kita berikan. Untuk pertama kali kita kasih mungkin dia tidak akan memperhatikan makanan yang kita berikan, jadi dia hanya terfokus pada aktivitasnya yang takut terhadap manusia. Tetapi lambat laun apabila kita telaten dan juga kita tekun dalam memancing agar dia mau memperhatikan makanan yang kita berikan, akhirnya dia akan terfokus kepada makanan yang kita berikan karena rasa laparnya tersebut, yang akhirnya dia sedikit demi sedikit akan berkurang sifat dari liarnya ya. Untuk yang selanjutnya, untuk burung-burung bahan, apabila belum makan fur sebaiknya jangan dimandikan. Jadi ini perlu perhatian dari sobat-sobat Kicomania, khususnya yang pemula ya. Jadi apabila kita baru mendapatkan burung bahan dari pasar, setelah kita beli itu pulang ke rumah sebaiknya jangan langsung dimandikan. Jadi fokus kita hanya bagaimana caranya burung tersebut agar mau makan dulu dan mengkondisikan burung tersebut agar mapan dulu. Jadi biar tenang dan dia kita kasih makan full juga terlebih dahulu, tidak apa-apa, agar menjaga kemungkinan burung tersebut mengalami stres yang agak berat dan nantinya tidak mau makan. Jadi usahakan kita kasih dulu makanan yang bernutrisi, baik itu jangkrik, ulet kandang, ulet Hongkong maupun kroto. Jadi usahakan burung tersebut hidup dulu, baru nanti proses dari pemandiannya setelah kita rawat kurang lebih sekitar 3-4 hari, dan kita kira-kira saja kalau kondisi burung sudah cukup mapan dan juga sudah mulai agak tenang, tidak terlalu gerabakan, baru bisa kita mandikan ya. Untuk mandi sendiri sebaiknya memakai keramba, karena mandi memakai keramba ini juga dapat mempercepat proses dari penjinakan dibandingkan apabila kita memandikan dengan cara disemprot. Karena walau bagaimanapun ketika kita semprot, burung juga akan merasa terancam ya. Jadi dia akan merasa terancam karena kita arahkan air yang kita semprotkan ke bagian tubuhnya. Lain halnya kalau kita pindahkan dia ke keramba tempat mandi yang nantinya dia akan cepat menyesuaikan dengan tempat dia mau dimandikan, dan ketika dia mau mandi di keramba juga tingkat stresnya akan sedikit berkurang, yang akhirnya lambat laun dia akan menjadi jinak dengan sendirinya. Dan usahakan juga untuk burung-burung bahan ini ketika kita menaruh di dalam maupun di luar ruangan itu sebaiknya tidak taruh di tempat yang tinggi. Jadi usahakan di tempat yang rendah, di tempat yang sering kita lalui ya. Jadi ketika burung tersebut sudah terbiasa dengan aktivitas kita sehari-hari dan dia merasa tidak terancam dengan aktivitas kita sehari-hari, lambat laun nantinya dia akan jinak dengan sendirinya. Berarti prosesnya dari tempatkan dia di sangkar yang kecil, usahakan juga jerujinya agak rapat untuk menjaga agar paruhnya ketika dia ketakutan dan mengarahkan paruhnya ingin ngeruji istilahnya, yaitu tidak melukai bagian paruhnya, dan juga ketika dia ngeruji juga dapat mengurangi kerusakan pada bulu-bulunya. Yang kemudian itu tadi kita terapi lapar, terus usahakan kita mandikan setelah burung merasa nyaman dan sudah mapan di dalam sangkarnya, dan mandikan juga bisa ditempatkan di keramba ya, terus ditaruh di tempat yang rendah, jangan terlalu tinggi yang sering kita lalui. Jadi tipsnya untuk sementara itu saja dulu.
barangkali dapat dicoba oleh sobat kicau mania yang pemula khususnya, barangkali dapat bermanfaat. Oke, sekian dulu info dari saya tentang tips dari penjinakan burung bahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau mania.